atau kadang-kadang dikeluarkannya ketika dia mendapatkannya, kemudian ditambah lagi dengan infak sodako setiap hari. Tolong kalau bisa sodako setiap hari. Ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak mau berinfak. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang nomor 3, yaitu zakatnya dikeluarkan dan sodakonya setiap hari. Siapa yang ingin sukses, tolong sodako. Siapa yang ingin umroh lagi bersama keluarganya, tolong sodako. Siapa yang ingin haji lagi, tolong sodako. Siapa yang ingin bisa bangun rumah, tolong sodako. Siapa yang ingin usahanya, dagangnya, bisnisnya bisa sukses bahkan berlipat-lipat, tolong sodako setiap hari. Siapa yang kepingin tidak punya hutang, tolong sodako. Siapa yang kepingin sembuh dari sakitnya, tolong sodako. Dawu mardokum bis sodako, obati dirimu, keluargamu, orang tuamu, anakmu, suamimu, istrimu yang sakit dengan sodako. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita, dawu mardokum bis sodako. Ini kita lihat dari kacamata zakat, infak, dan sodako. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang hajinya mabrur, mudah-mudahan kita lihat, tolong kalau bisa sodako setiap hari sekalipun hanya Rp1.000. Kemudian kita lihat dari puasa. Dari puasa, orang yang zalim adalah orang yang tidak mau puasa Ramadan, atau barangkali dia puasa Ramadannya tidak cukup. Ini adalah orang yang zalim. Orang yang sedang adalah orang yang puasa namun hanya Ramadan saja. Ramadan dia rajin, alhamdulillah, sempurna sampai 30 hari sampai sebulan. Ini yang kelas 2. Yang kelas 3 adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini setelah kemarin kita wukuf dan habis subuh kita akan jumroh Aqobah, langsung dipimpin oleh Amir kita, Bapak Imamuddin. Videonya nih Pak. Bismillah. Bis Pak. Wah. Udah. Ya, Taluti bawa. Ya, kita sudah mulai bergerak. Mas Sarakila dan Mas Safa Marwah. Langsung ambil kita Bapak Dr. Musli Abdul Karim. Wah, Sarah Kafilah. Jalan. Start looking. Ya, ini adalah tempat kita melempar jumroh. GSM. Oke. Ada nih.
Saya keliningan bener. Iya. Bisa dua. Bisa kanan kiri. Lantai berapa Pak Denal? 4, 3. Kemudian 3. Ketiga. Ya, inilah persiapan untuk menyambut jumroh. Ya, baru saja selesai lempar jumroh. Coba. Alhamdulillah. Ya? Ini grup berapa? Grup berapa? Oh, jangan sampai ketinggalan sama grupnya. Jangan sampai ketinggalan sama grupnya. Ya, inilah suasana hari tempat Imarat. Area-area di. Ya, adalah persiapan jumroh lagi. Tahan dulu, Syekh. Omir. Tahan. Tahan dulu. Wah. Ya, kita siap-siap untuk melempar jumroh.
Sarah Kapila. Ya, jamaah haji umroh. Stop. Wah, amin. Wah, tahan. Wah, ini pejuang Sarah Kapila nih. Dr. Hafiz. Wah, Sarah Kapila ini. Mantap Sarah Kapila. Wes. Hidup Ustadz Dinul. Sambil nunggu yang lain.
bareng. Udah kalau masuk ayo bareng. Wah, ini bagus. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ziarah dalam, yaitu ke Baki, ke makam Rasul. Kemudian kita ke Raudhah. Malam yang sebelah sini sudah hujan 10. Malam masuk harus ke sana. Dari jemaah secara kafilah dari Rumah Safa Marwah sedang menunggu antrian ingin masuk ke Raudhah dan salat rakaat serta ke makam Rasulullah. Dan ini adalah kunjungan yang pertama kita di salat subuh. Insya Allah nanti kita juga ke Baki. Kalau ibu-ibu sebelah mana Mas tadi? Soalnya nantinya dibalik, ditutup. Oh, udah tutup. Pengawalnya ibu bisa kok? Ada. Ada ya? Kalau ada 3 orang. Ada. Kemarin kan sakit itu. Pagi dan apa? Pas kita keluar. Jangan berjalan nanti. Ya, beginilah suasana di Masjid Nabawi, wabil khusus untuk menuju ke Raudhah. Kita cukup antri dan bergantian untuk sholat sunnah. Sebelumnya di sana aja. Gimana? Sebelum masuk ke Raudhah, pas sampai sini jadi orang asli panjang itu. Sekarang jadi berarti 2 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntum minaz sini ya. Cara sendalnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, pernah saya singgung bahwa di awal surat Al-Baqarah Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama yaitu orang-orang mukmin yang bertakwa. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir. Kelompok ketiga orang-orang munafik. Kenapa Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok di awal-awal surat Al-Baqarah? Tujuannya Allah memerintahkan kepada kita untuk memilih. Siapapun yang bernama manusia yang hidup di muka bumi ini disuruh milih. Hai manusia, pilih salah satu di antara 3 kelompok ini. Mau milih kelompok pertama, atau milih kelompok kedua, atau milih kelompok ketiga. Nah, supaya manusia tidak salah pilih, akhirnya kemudian Allah jelaskan. Kelompok pertama dijelaskan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kelompok pertama itu akan mendapatkan petunjuk Allah, dan kelompok pertama adalah masuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kalau kelompok kedua orang-orang kafir, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 7 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Walahum adzabun adzim, mereka mendapatkan siksa yang sangat besar. Kelompok ketiga orang-orang munafik yang ngaku muslim sementara hatinya tidak beriman. Ngaku mukmin dalam hatinya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul. Nah, orang munafik ini apa kata Allah? Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih karena apa yang telah mereka dustakan. Jadi supaya tidak salah pilih, tentunya kita orang yang cerdas, hatinya bersih, jiwanya sehat. Milih kelompok mana, Bu? Milih kelompok pertama. Karena kita kayaknya mendapatkan keberuntungan. Cuma kalau sekedar hanya suruh milih, semua orang akan milih kelompok pertama. Ustaz, saya pilih kelompok pertama, saya akan jadi orang mukmin yang bertakwa, saya akan bisa mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Semua orang akan pilih kelompok pertama.
Maka oleh karena itu Allah tidak hanya sekedar suruh memilih, tapi ada konsekuensi tanggung jawab dari sebuah pilihan. Kalau kita milih pilihan pertama sebagai pilihan hidup kita sebagai orang muslim, paling tidak disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 2-5 ini, ada 5 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ada 5 konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Yang aku muslim, siapapun yang mengatakan saya muslim, laksanakan 5 hal. Ada 5 tanggung jawab. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus percaya ada makhluk yang namanya makhluk gaib. Harus percaya. Makhluk gaib itu siapa? Ada jin, ada setan. Harus percaya. Itu cuman Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Sayyidina Utsman yaitu berada di luar. Para jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah. Ali bin Abi Thalib di mana kuburnya? Ali bin Abi Thalib itu tidak ada yang suatu keterangan yang yang jelas, tidak ada kejelasan tentang kuburan Ali bin Abi Thalib. Ada referensi yang mengatakan di Basra ya, Irak ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Para jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah, di kota Madinah ini banyak sekali tempat-tempat yang sangat-sangat bersejarah. Di depan ini ada masjid. Sekarang posisi di sebelah kiri kanan. Inilah yang dinamakan Masjid Bilal. Dulu tempat tinggal sahabat Bilal. Oh, yang azan pertama ya? Iya. Jadi kebanyakan dari rumah-rumah mereka, para sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, yaitu dijadikan masjid ataupun dibikin masjid. Di sini tidak ada musola, semuanya itu masjid. Para jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah, di sekeliling Masjid Nabawi tersebut, di situ ada yang namanya Masjid Gumamah. Masjid Gumamah yaitu Masjid Awan. Manakala Rasulullah SAW dulu tatkala melaksanakan sholat Id, Rasulullah membaca khutbah pada masa itu, khutbah hari raya. Karena cuaca yang sangat-sangat panas hingga para sahabat itu meninggalkan Rasulullah SAW untuk mencari tempat teduh, saking panasnya. Namun di situ Allah langsung menciptakan awan tebal yang persis berada di atas Rasulullah SAW, hingga di situ terlihat Rasulullah tidak kepanasan. Dan para sahabat pun melihat kayaknya awan ini tambah melebar hingga para sahabat yang awalnya menghindar ataupun menjauh dari Rasulullah langsung mendekat semuanya. Dan awan itu bisa menutupi kota Madinah ini. Para jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah, kita kembali ke Masjid Ijabah. Di situ Rasulullah SAW memohon kepada Allah yang pertama, mudah-mudahan umat Islam tidak dihabiskan karena peperangan yang melanda hingga menimbulkan kelaparan. Alhamdulillah oleh Allah dikabulkan doa itu. Yang kedua, mudah-mudahan umat Islam tidak dihabiskan karena banjir bandang, seperti halnya tatkala masa Nabi Nuh. Alhamdulillah itu dikabulkan. Yang ketiga, permohonan Rasulullah SAW kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam ini tidak dijadikan berpecah belah. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita sekarang bisa lihat, kalau di Indonesia ada ini,
ada Muhammadiyah, ada apa? Ada NU, ada Persis, pokoknya macam-macam lah. Ada ini, ada ini. Dan inilah ziarah ke makam Sayyidina Hamzah, yaitu di Uhud. Ayo BSM, BSM. بكم لاحقون. السلام عليكم يا شهداء أحد ورحمة الله وبركاته. هدينا هدية زيارة الحج. هدية هدية عند جروب كثير. هدية زيارة حج هدية. هدية صدقة هدية زيارة حج. هدية زيارة. Ini makam Uhud. Iya, Sayyidina Hamzah di sini. هدية زيارة جزاكم الله خير هدية. Wah. Ya begitu aja. Sejarah perang. Iya. Ya, udah doa belum? Udah balasan. Udah doa ya? Saya habis perangan ini. Ya. Sudah doa? Apa ini Pak Ikhlas moto ini? Jari sia deta. Hah? Kayaknya mujib dah. Berat habis. Lagi cari orang hilang. Bicara orang hilang. Kafilah berkibar. Benar. Kafilah berkibar. Halo Kamil. Berapa? Bro. 10 riyal haji, 10 riyal. Berutap. Mantap ya, enak. 15 riyal haji. Iya, mantap. Ini yang baru. Plastik. Kilo berapa ini? Mudah. Mau coba boleh ambil. Aneh. Kilo berapa? Ini 15 real ini. Ini berapa ini? Setengah matang. 15 Ini kalau real. puasa enak banget. 15 real. Bagi dia dah hawas sakena. Ini nanti kan masak ya. Iya. Bisa masak. 10 riyal hak, 10 riyal. Kurma muda. 10 riyal hak, 10 riyal. Berapa kilo? Melukiskan dia dengan tangkainya. Iya. Berapa kilo hak?
لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
نحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita masih ditakdirkan oleh Allah hadir duduk bersama di tempat ini. Mudah-mudahan duduk kita semuanya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan tentang hal salat yang merupakan ibadah yang tidak ada alasan pada kita untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat, yang bersujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa kita yang sering, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, ini penting. Ya. Mudah-mudahan sebenarnya satu saja, satu bakrun sudah cukup. Selesai pengajiannya satu, tinggal kita amalkan saja. Ya, sedikit. Alhamdulillah kita diberi kesempatan duduk untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Dalam hadis sahih itu Rasulullah menyatakan, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa khaffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah duduk satu kaum di satu majelis kemudian mereka belajar tentang ayat-ayat Allah, kecuali tempat itu illa haffathumul malaikah, dipenuhi oleh malaikat. Jadi kalau kita bisa melihat penuh malaikat semua, cuma kitanya kabur. Ada malaikat Israel di sini. Ya. Haffathumul malaikah, penuh dengan malaikat. Sebab ada dalam riwayat ada malaikat yang tugasnya nyari majelis-majelis ilmu. Jadi tugasnya setiap hari keliling saja ke majelis ilmu. Kalau dia ketemu, dia panggil teman-temannya. Di sini pula nih ada majelis ilmu, ayo turun ke sini. Nah, ini majelis kita, tentunya dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Haffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Turun juga rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, enggak ada orang di majelis ilmu itu duduk bersama kemudian saling membenci dan lain sebagainya. Kalau sudah duduk bersama di majelis ilmu, mereka saling cinta mencintai karena apa? Majelis itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian turun juga ketenangan. Tenang semuanya. Ada utang di rumah gak dipikirin. Saking tenangnya kita. Ya kan? Tenang semuanya mikirin, semuanya hadir di sini. Wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan dalam diri kita. Para jamaah sekalian, sedikit alhamdulillah kita sudah berada di Madinatul Rasul, di kota Madinah, kota yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu bernama Yasrib. Namanya Yasrib. Nyakit ya Sat, artinya. Coba saya bingung. Ada travel namanya PT Yasrib. Itu penyakit. Jadi nama udah dihapus Nabi, dipakai lagi. Saya bilang, saya sebelum ketemu travel ini tahun 2011, kita satu hotel dengan travel ini. Saya sudah menyangka ini orangnya pasti penyakitan semuanya.
Saya udah menyangka itu. Keluar pembimbingnya, saya nggak perlu sebut, kalau saya sebut pasti kenal. Sering nongol di TV. Keluar pembimbingnya. Saya bilang nggak salah lagi. Pembimbingnya penyakitan, rempeng terus seperti orang TBC. Saya bilang, suatu yang sudah dihapus oleh Nabi jangan dipakai lagi. Berkah. Yasrib sudah dihapus sama Nabi, diganti dengan Madinah, kota peradaban. Sedikit, pada 6 abad sebelum Masehi, ada seorang profesor Amerika itu meneliti tentang perjalanan kehidupan peradaban manusia. Itu 6 abad sebelum Masehi, dunia peradaban itu dikuasai oleh para filosof. Maka muncul nama-nama Aristoteles, Plato, Thales, Pythagoras. Jadi makanya kemudian di masjid Rasul mengajarkan berbagai macam dimensi kehidupan diajarkan di dalam masjid. Akhirnya kemudian dari madrasah Rasul di masjid ini lahir orang-orang hebat. Dari masjid Rasul lahir pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Dari masjid Rasul lahir konglomerat yang hartanya banyak tapi diridai oleh Allah. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dari masjid Rasul lahir panglima jenderal yang kuat dan hebat tetapi kemudian taat beribadah. Siapa di antaranya? Khalid bin Walid. Bahkan ada anak muda dari masjid Rasulullah lahir anak muda yang gagah perkasa, cinta kepada Allah, cinta kepada bangsanya, cinta kepada agamanya. Siapa di antaranya? Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid. Ini adalah strategi bahwa masjid itu adalah tolak ukur baik buruknya seseorang. Tolak ukur baik buruknya seseorang adalah masjid. Tolak ukur baik buruknya sebuah lingkungan masyarakat bangsa adalah masjid. Ketika orang keluar masuk mondar-mandir tiap hari ke masjid, maka orang itu adalah orang baik. Ketika orang kemudian sudah jarang berinteraksi dengan masjid, diragukan kebaikannya. Makanya kemudian tolak ukur kebaikan seseorang adalah masjid. Tolak ukur kebaikan lingkungan masyarakat bangsa maupun negara adalah masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita jalan-jalan masuk ke sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, tiba-tiba ketika masuk satu kampung ada masjid dibangun bagus. Datang waktu salat zuhur tiba-tiba berkumandang suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika kita masuk kemudian melihat banyak jamaahnya, kita saat itu yakin masyarakat ini adalah masyarakat. Ya, alhamdulillah sekarang telah selesai makan siang terakhir di Haram, yaitu di Hotel Hajjat Karim, Hotel Darul Iman. Paris tambah Paris ya. Tambah ya, sip. Terakhir baru diambil terakhir. Kemarin perlu terus. Wah, itu ketek duluan.
dua. Ayah, itu mah ayah tak. Ayah tuh. Ayah. Siapa yang belum ABC? Sayur. Airnya aja yang diambil. Udah ayam. Kali lagi nggak belum terasa. Ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا رحمن يا شريك